Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Entok berharap dan memohon sekali doa dari semua rakyat Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Pagi ini kurang lebih jam 9 pagi atau jam 10 pagi ini Entok akan terbang ataupun OTW ya, OTW melalui darat karena memang nggak ada pesawat mau ke Siantar. Hari ini Entok akan menuju Pematang Siantar untuk ke Polsek Simalungun untuk menolong seorang rakyat yang bagi Entok ini adalah cacat hukum. Jadi di sini juga Entok berharap ya, itu masih di bawah naungan Polda Sumut ya, Pak. Ya, di bawah naungan Polda Sumut ya. Dan di sini juga ini jadi pembelajaran untuk semua rakyat Indonesia. Kadang-kadang orang yang berdampak maksudnya orang yang berduit itu berdampak besar ya di suatu tempat gitu. Orang hebat itu kadang-kadang bisa melakukan apa aja di unit-unit kecil ataupun di daerah-daerah terpencil. Jadi ini ada diduga Bapak Felix ya. Bapak Felix ini adalah suatu orang yang berpengaruh di Pematang Siantar karena dia mempunyai perusahaan yang cukup besar, tapi Entok menduga kayaknya dia dari suku ras tertentu ya dari namanya. Tapi Entok akan melihat langsung nanti ini siapa sebenarnya yang melaporkan saudara kita ya. Jadi ada seorang rakyat, ini seorang rakyat ya termasuk orang biasa ya, orang susah, bahkan dia anak yatim dari seorang ibu yang janda ya. Dia itu bekerja memberikan makan untuk mamanya yang janda karena bapaknya sudah nggak ada lagi, tapi dia dituduh menggelapkan ya, termasuk menggelapkan ataupun apalah, ini juga unsurnya belum terpenuhi, kita juga belum tengok data secara akuratnya. Dia katanya memakan ataupun menggelapkan duit 42 jutanya, 42 juta. Yang mana dia tidak pernah melakukan itu, tapi karena dia bagian untuk menandatangani meloloskan barang, seolah-olah dia sekarang menanggung dari kekurangan 42 juta itu. Tapi yang di sini Entok sesali adalah dia bisa ditahan sekarang sudah kurang lebih 3 malam di Polsek Simalungun. Di mana coba orang bermasalah duit bisa ditahan, langsung bisa diciduk, ditahan. Sementara di sini aja ini ada orang yang berutang 15 juta, yang ada sudah makan uang orang sampai 80 juta, dia masih baik-baik budi aja, masih enak-enak aja dia berkeliaran. Kenapa bilang? Karena itu perdata. Dan kita belum bisa tiba-tiba menahan orang di suatu polsek hanya gara-gara masalah duit yang hanya bisa dibilang belum jelas kepastian jumlahnya, belum jelas dia juga memakan itu. Karena apa bilang? Entok itu sudah tahu persis ini keluarga seperti apa. Tidak mungkin mau menggelapkan duit yang 42 juta. Yang mana dia ini adalah seorang anak yatim dari seorang almarhum, seorang marinir, seorang anak PM. Yang kita itu betul-betul tahu bagaimana silsilah kekeluargaannya. Baru gini aja deh, banyak orang yang berutang itu malah sekarang bisa berkeliaran kemana-mana. Bahkan itu KKN besar di negara kita, apa aja makan duit rakyat segala macam, tidak langsung diciduk, tidak langsung ditahan. Sangat panjang prosesnya. Nah ini hanya masalah 42 juta, tapi seorang perempuan yang lemah, yang nggak ngerti apa-apa, yang polos, nggak pernah bermasalah hukum, tidak pernah bermasalah kriminal apapun, bisa ditahan di Polsek Simalungun. Jadi minta doanya, Entok hari ini akan terbang akan OTW ya, bersama dengan tim PH aku akan melihat ini apa, kok bisa keluar surat penahanan dari kepolisian Polsek Simalungun. Bahkan dia sebelum surat itu keluar sudah ditahan, sudah ditidurkan di Polsek Simalungun tanpa diketahui orang tuanya, karena orang tuanya lagi pergi ke Sibolga. Tapi anak ini yang masih muda ini, yang masih bekerja berjuang ini untuk menafkahi orang tuanya, ditahan langsung ditahan di Polsek Simalungun. Gimana coba? Dia nggak ada hak-haknya dilindungin, tidak ada didampingin keluarga, mama, bapak, abangnya tiba-tiba ditahan. Orang tuanya tahu dia tiba-tiba sudah di Polsek Simalungun. Jadi ini Entok duga si Pelik ini main duit. Entok duga banget si Pelik ini main duit. Dia pasti letakkan duit, makanya polisi bisa nahan dia. Sementara Entok aja buat LP bolak-balik di kota Medan ini sudah membilangkan ABC sama polisi. Polisi tidak pernah yang beginilah, disurati dulu lah, ya kan, somasi dulu lah. Bahkan mau gelar perkara dulu, sampai sekarang nggak jelas-jelas. Ini hanya perdata tapi bisa menahan seorang rakyat. Jadi mohon maaf, jadi buat Bapak kepolisian khususnya Polda Sumut, saya akan propam, saya akan tuntaskan ini. Anak ini tidak boleh, ini termasuk anak saya.
Kenapa bilang? Setiap anak yang terzolimin itu adalah anak saya. Jadi saya akan memperjuangkan hak anak ini untuk keluar. Soal proses mau panjang, mau pendek, mau fight ke pengadilan kita siap. Tapi anak ini tidak berhak untuk ditahan. Karena pasalnya juga belum jelas. Ini cacat hukum. Karena belum hak-hak dia tidak terlindungi. Tapi dia bisa dizolimi dengan ditahan. Dengan apa dia ditahan ini, semua orang mengetahui dia kriminal. Dia pasti tidak bisa lagi mencari nafkah untuk orang tuanya. Dan ini bukan kasus bom bunuh diri. Bukan pembunuhan. Bukan yang kriminal berat. Tapi dia masih diduga ada uang yang tergelapkan 42 juta. Tapi kini bukan unsur-unsur yang jelas untuk dia ditahan. Jadi minta doanya, hari ini Entok akan share semuanya. Dan saya harap Polsek Simalungun siap menghadapi Ratu Entok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kalian harus ketahuin, Entok sekarang sudah di jalan menuju tim PH aku. Ini sorry mana itu kantornya? Itu kantornya, soalnya dari inovasi itu lagi menuju tim PH aku untuk OTW ke Pematang Siantar. Polres kayaknya, Polres Simalungun. Anak ini ditahan di Polres Simalungun, mohon maaf ya. Nah, yang paling ganjil banget tahu nggak kalian? Ibu si pelapor itu, ibu terlapor itu yang ditahan ini, ibu itu handphonenya sempat diambil, bahkan WA aku diblokir, WA ibu itu diacak-acak supaya tidak boleh berhubungan sama Ratu Entok, kata mereka. Ini kita selesaikan kita aja, Bu. Nggak usah bawa siapa-siapa aja. Nah, kita harus gabung dong. Aku harus tolong ibu ini dong dengan dia memblokir WA aku, membuka WA ibu itu saja oknum polisi itu sudah luar biasa pelanggaran hukum banget. Baru kedua gini, aku mau tahu, mau kepengen kalian jawab deh. Boleh nggak orang ditahan tanpa ada LP terlebih dahulu? Sementara ini bukan kriminal besar, dia bukan begal, dia bukan pembunuhan, dia bukan curanmor, bukan segala macam. Please tolong di kolom komentar, please banget deh, ya.